Fotografi dalam otomotif di era digitalisasi sekarang ini menjadi elemen yang sangat tidak terpisahkan. Seluruh tampilan otomotif, baik itu contohnya dalam bentuk modifikasi, kemudian motorsport, ataupun race, dan sebagainya, tervisualisasi dalam bentuk salah satunya di fotografi. Selamat datang di CP Vlog. CP Vlog kali ini agak sedikit berbeda dengan CP Vlog sebelumnya. Kali ini agak sedikit membahas tentang fotografi, tapi dalam dunia otomotif. Gua akan bertemu dengan salah satu fotografer motorsport yang sangat berkecimpung dalam dunia motorsport di Indonesia. Ikuti terus, stay tune. Gue sudah bersama dengan Kakak Wibi. Halo semua. Oke, langsung aja lah. Kali ini gue mau ngomongin banyak tentang motorsport fotografi. Nah, mungkin ini CP Vlog kali ini ada kaitannya dengan otomotif tapi dari sisi fotografi, gitu ya. Betul. Nah, si Om Wibi ini kalau yang para pembalap yang sering berlaga di Sentul tentunya tidak asing lagi sama namanya Wibi fotografi. Nah, gitu. Lo pertama kali suka sama foto itu mulai kapan sih? Gua mulai suka foto itu dari SMA sih Om. Sebenarnya dari tahun 2007. 2007. Itu pertama kali gua megang kamera pocket. Oh, pertama bulan pocket. Pocket zaman dulu kan belum ada DSLR ya. Sekarang dulu tuh gue megangnya pocket, dan dulu zamannya Facebook pertama kali. Nah, dari situ mulai suka-suka foto. Sebenarnya fotonya pertama bukan ke otomotif. Pertama itu ya foto sembarang lah. Apa aja difoto, apa aja diposting. Gitu. Nah, kebetulan dulu tuh gue gabung di OSIS ya kan. Kalau SMA itu kan di OSIS ada seksi dokumentasi. Oh, sering jadi seksi dokumentasi. Iya, jadi tukang foto pakai pocket gitu kan. Nah, moto. Terus kepala sekolah gue itu melihat talenta gue di fotografi gitu. Nah, dia minjemin lah Panasonic Lumix waktu itu. Masih zaman segitu. Terus akhirnya disuruh dokumentasi sampai gue pakai kameranya dia itu moto nikahan anaknya. Nah, mulai dari situ, kok gue ada ya passion di fotografi gitu, walaupun dulu teknologinya belum seperti sekarang. Jadi apa yang gue foto ya gue posting, Nah, suatu ketika gue diajak sama teman ke sirkuit Sentul. Tahun berapa itu? 2008 awal. Nah, itu gua diajak ke sirkuit Sentul untuk ya datang nggak moto, cuma gua bawa kamera digital itu, kamera pocket itu. Gua foto di situ, gua upload lah ke Facebook zaman dulu. Nah, belum ada niat jual beli foto sih sebenarnya. Pokoknya apa yang gua foto ya gue posting gitu. Dan ternyata setelah gue foto ada yang tertarik gitu Om. Yang tertarik apa? Pembalapnya ada yang tertarik gitu dengan foto gue yang menggunakan kamera digital. Itu belum masuk ke panning ya, belum masuk ke teknik-teknik fotografi yang sesuai dengan kualifikasi balapan bukan. Tapi hanya gue suka, gue posting. Waktu itu gue dibayar tuh, nyebut angka nggak ya? Angka sebut aja. Oh, sebut ya. Sejarah ini. Sejarah. Dulu tuh per foto itu 30.000. Oh. Gue dibayar 30.000, padahal gue
nggak ngasih harga. Maksudnya belum tahu lah harga gue berapa motret kan. Ya cuma namanya juga hobi kan. Itu dihargain 30.000. Itu sorry gua potong dulu. Itu dengan fotonya unlimited, seberapapun lokasi bakal dibayar atau bagaimana? Oh enggak, dia milih foto, terus dia bayarin per fotonya. Sesuai yang dia mau, betul. Kemudian per fotonya dibayar 30.000. Oke. 30.000. Dia ketika itu beli sekitar 10 foto. Jadi gue pulang dari Sentul, zaman dulu dapat uang jajan ya. Itu in high res ya? Sekitar segitu. Hah? In high res berarti mintanya ya? High res, ya. High res. High res. Oh. Terus tapi high resnya ini Om, sorry. High resnya kamera digital iyalah, itu kan nggak seperti DSLR, seperti DSLR. gitu. Ya zaman dulu lah pokoknya. Terus kemudian mulai pindah ke DSLR itu mulai kapan? Pindah ke DSLR itu lucu lagi tuh cerita aja. Kalau pas DSLR itu ketika gue memotret wedding. Oh berarti juga beda lagi nih. Berarti waktu itu masih belum mengkhususkan diri terjun di full genrenya motorsport belum ya? Motor wedding juga? Motor wedding, sembarang di foto ya kan? Ya itu akhirnya pertama kali gue dimodalin sama orang tua gue 1000D. 1000D ya? Dengan kit standar. Itu tahun berapa itu? 2008 pertengahan. Oke. Nah, pakai 1000D foto wedding di situ. Nah, sudah suka foto wedding. Habis foto wedding itu diupload, sudah beres saya balik lagi ke sirkuit. Sirkuit lagi. Nah, kita coba nih pakai DSLR gimana. Nah, mulai dari situ ya mulai gabung di promotor balap, diajak di promotor balap, motoin kelas-kelas balap di situ. Dan disitulah mulai istilahnya terjun ke dunia pro-nya motorsport dari situ. Iya, mulai dari kamera yang 1000D itu. Dari 1000D itu. Terus berlanjut sehingga saat ini. Nah, kalau sekarang kalau dibalikin lagi, berarti kalau dilihat dari ceritanya tadi, lu itu masuk ke Sentul itu bisa dikatakan nggak sengaja juga ya? Bener nggak? Nggak sengaja juga, dan dulu di tahun segitu juga gue sempat berhenti moto di 2009 sampai 2012 karena gue ikut balap. Oh, sempat ikut balap juga? Gue sendiri turun balap. Jadi tugas fotografer gue digantikan sama temen gue waktu itu. Tapi setelah gue selesai balap, gue lanjut lagi. Tapi sebenarnya gini lucunya, ketika gue balap karena gue emang dasarnya pengen foto, ya abis balap gue moto lagi. Jadi habis balap ya gue cari nafkah lagi gitu kan, di balap gitu. Terus sekarang jam ke sekarang lu pakai gearnya apa sih? Canon apa sekarang? Pakai 6D sama pakai 7D. 7D. Ya. Yang Mark 1 Mark 2? Yang lama. Oh, yang Mark 1 ya? Mark 1. Oh, sama punya gua berarti ya? Iya. Dia yang ngikutin gua maksudnya. Ini apa namanya? Ini tadi gua mau jadi keingetan. Kenapa lu memilih Canon? Apa memang karena waktu itu beranjak dari kenalnya 1000D? Pas belinya 1000D itu memang karena random aja beli Canon atau bagaimana sih? Sebenarnya gini loh, dulu memang merek-merek kamera itu kan banyak ya. Iya. Ada Nikon, ada Canon, ada Sony, Kodak, Fujifilm gitu kan. Nah, tapi kenapa gue milih Canon? Ya karena menurut gue pengoperasiannya bagi gue lebih mudah Canon gitu. Friendly user lah ya. Friendly banget, tapi dan alat-alat untuk upgrade-nya lebih murah, lebih terjangkau gitu. Bener sih, bener. Iya. Nah terus, sorry gue jam lagi. Lu pernah nyobain gear lain nggak selama ini, selama kenal Canon? Pernah, gue nyobain Nikon, pernah nyobain Sony, pernah nyobain Fujifilm, pernah. Tapi at the end lu balik lagi ke Canon? Balik lagi juga ke Canon gitu, karena tangan gue kenalannya sama Canon. Ada alasannya nggak kenapa lu masih maksudnya lebih ininya sama Canon, istilahnya engage-nya sama kayak Canon? Mungkin ada alasan. Maintenance-nya lebih murah sih, Om. Karena maintenance rumah. Dari kualitas gambarnya misalkan itu? Kalau kualitas gambarnya sih
itu balik lagi ke fotografernya ya. Gue nggak bisa jawab. Kalau gue kenapa Canon, karena untuk style picture-nya itu buat gue udah cukup, apalagi untuk outdoor ya. Outdoor dan high speed gitu. Oke. Terus kalau di motorsport fotografi itu kan tentunya pakai tekniknya teknik panning. Teknik panning itu kalau boleh kalau gua sedikit ini sedikit jelaskan sendiri, mungkin yang kalian belum nonton ya, yang bukan fotografer ya, itu. Foto panning itu adalah foto dengan, kalau melihatnya foto yang mobil ada blur, motion blurnya, itu namanya foto panning. Nah, lu waktu selama pakai Canon kemudian terjun ke motorsport itu ada yang itu nggak nge-coach lu, ngajarin lu segala macam nggak sih? Sebenarnya kalau di lapangan, di sirkuit gitu, itu nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Jadi benar-benar otodidak. Sebenarnya mencoba lebih banyaknya. Ya mencoba, ya otodidak juga, mencoba juga, sharing sama senior juga di lapangan. Gitu. Oh berarti waktu itu di motorsport juga bukan lu sendiri ya, ada fotografer yang lain? Ada yang senior. Cuma maksudnya kalau senior itu kan biasanya dari rekan-rekan media dan pers gitu kan. Nah mereka yang lebih duluan di sport, di motorsport gitu. Ya kita sharing aja, dan kebetulan teman-teman di lapangan juga nggak pelit gitu. Jadi berbagi ilmu gitu. Walaupun 1-2 dia mau ngasih tahu, abis itu ya kita improve sendiri sih kalau di lapangan. Berarti lu itu kenal Sentul itu sejak zaman itu ya? Maksudnya bener-bener kenal. Lu kan sekarang, asal gue tahu aja, Caci, Om Wibi ini salah satu koordinatornya, gue bilang bener gak? Koordinatornya untuk media sama sisi dokumentasi di sirkuit Sentul ya? Anu lah, hanya untuk merangkul teman-teman. Iya. Komunikasi lebih gampang gitu loh. Ini emang beliau ini sebenarnya ada di grup saya. Enggak, berarti memang waktu itu sudah kenal sama istilahnya manajemennya Sentul, udah mulai dari dulu semua udah kenal ya? Sebenarnya udah kenal, karena kan dulu gue juga balap gitu kan. Gue juga dulu balap, dan dulu ketika gue sebelum kenal fotografi juga, gue sebenarnya sudah sering main-main ke Sentul gitu, nonton drag race, nonton touring gitu. Pokoknya gue pernah ke situ, tapi gue nggak motret waktu itu, hanya nonton sebagai penonton, ikut temen gitu aja, main-main aja gitu. Nggak, maksud gue kan gini, kalau zaman sekarang kan dengan perkembangan pesat fotografi kan semua orang juga bisa moto. Cuman kan kalau di sirkuit tentunya kan ada izin khusus tertentu yang segala macam yang harus untuk bisa ke sana gitu loh. Berarti kan memang sudah ada, maksudnya sudah memang dikenal di manajemennya Sentul Sirkuit kan? Pertama-tama sih jawabannya cuma satu, Mas. Apa tuh? Yang dikenal karya saya, Mas. Oh, bukan saya dulu. Oh, jadi karya dulu ya? Iya, karya dulu, baru siapa nih yang moto gitu kan? Oh, Wibi gitu. Nah, baru setelah ketemu orangnya, barulah di situ kan mulai buka bicara gitu. Nah, awalnya sih dari situ, Om. Sebenarnya karya dulu sih yang lebih dikenal. Kalau Wibinya mah nomor 2 lah, gitu. Karena dari sebuah karya itu kan kita menceritakan tentang kejadian-kejadian, momen-momen terbaik di sirkuit Sentul. Gitu. Lo sebenarnya punya itu nggak sih, fotografer otomotif ataupun sport yang sebagai role model lo, ada siapa sih? Sebenarnya apa ya, gimana ya? Favorit fotografer ya? Itu sulit sebenarnya, Mas. Sulitnya? Soalnya gini, gue tidak berpanutan sama seseorang fotografer gitu. Tapi maksudnya paling nggak lu kan sering-sering nyari referensi. Ada. Itu, aduh, gue lupa namanya, tapi dia fotografer F1. Oh. Dia fotografer F1 gitu. Gue dari situ mempelajari gimana shoot-shootnya di balap, gimana panningnya. Dia pakai gear apa, lensa apa, equipmentnya apa gitu. Sampai dia bisa masuk ke F1 tuh gimana gitu. Kita kan harus bercita-cita yang tinggi dulu dong, guys, ya nggak? Nggak bisa kita, oh si ini nggak bisa. Gue langsung yang tinggi aja. Gue contek tuh foto-fotonya dan sebagainya. Ternyata ya kalau di panningnya, kalau gue coba bisa kayak gitu. Kalau gue coba tuh bisa. Namanya siapa ya? Lupa gue namanya, Om. Tapi gue ada. Gitu. Ada. Jadi itu sebagai istilahnya bisa dikatakan role model lo ya, sebagai lo hanya referensi. Iya, role model hanya untuk mencari referensi. Gitu. Sekedar itunya. Kalau untuk fotografer Indonesia sendiri? Iya, kalau fotografer Indonesia?
Ya sebenarnya siapa ya? Kok mikir sih? Mikir soalnya kalau di Indonesia, kalau yang Indonesia tuh kebanyakan teman dan kebanyakan kenal gitu Lu nggak kan. ngedain gua kan? Enggak, kalau buat Om Uzi, gue belajarnya itu tentang pertama kali itu foto rolling. Nah, gue belajar dari dia kalau foto rolling. Ini sekarang tadi perbedaan foto rolling sama foto panning. Nah, ini mungkin agak itu. Kalau foto panning itu berarti posisi fotografernya diem, kita motoin mobil. Kalau misalkan mobil sport itu, motorsport itu berarti mobilnya yang bergerak, kita yang diem. Kita yang diem bener ya? Kalau rolling berarti fotografernya juga gerak, jadi admin kita di satu mobil yang lain memfoto mobil yang sedang bergerak juga. Iya. Itu namanya rolling ya? Rolling shoot. Rolling shoot. Kalau kata anak-anak rollingan tuh rolling shoot. Rolling shoot. Ini pakarnya. Terus lu selama motorsport fotografi ini, lu kan istilahnya kayaknya sudah kalau gue ngelihatnya ya, sudah sebagai, maksudnya sudah pakem lu di genre itu. Lu pernah ngejalani genre yang lain nggak sih? Maksudnya kayak human interest, kemudian weddingan, segala macam. Apa memang sudah mengkhususkan diri di pakemnya di motorsport fotografi ini? Pernah Om, gue dulu di 2011 gue moto model. Oh, moto model. Hunting moto model. Pokoknya hunting foto lah, street fotografi, whatever itu. Semuanya pernah genre gue coba. Tapi gue lebih ngambil genre gue di tahun 2013. 2013 itu gue menetapkan genre gue itu sebenarnya bukan di motorsport atau di sport duluan, tapi gue di event otomotif, event balap, overall event. Jadi semua foto gue bisa gitu. Tapi karena apa namanya, apa ya bahasanya, rezeki itu mengarahkan kemana. Iya, ke itunya pakemnya di situ. Nah, pakemnya baru larilah ke motorsport. Emang passion lu juga di situ sih kalau menurut gua. Iya, karena gua dulu pernah turun balap. Iya. Gitu. Jadi akhirnya lu terusin lah di Jadi situ. terusin aja udah. Dan memang dikenalnya sebagai motorsport fotografi sih. Kalau gua bilang sih kalau lu main weddingan aneh juga sih. Moto-moto wedding segala macam memang aneh karena lu emang passion lu, dan terkenalnya Wibi adalah foto balap. Iya. Gitu. Tapi ada gue foto wedding juga gitu, tapi kebanyakan teman-teman gue sih. Bukan orang yang tidak dikenal terus gue fotoin, jarang. Kecuali lemparan job gitu-gitu. Terus selama ini nih pengalaman lu, udah berapa tahun sih menggeluti secara pro ya, bukan dari awal ya? Ya hitung aja dari gue itu dari 2012 lah. 2012 sekarang udah 10 tahun dong? Ya kurang lebih. Hampir 10 tahun ya? Kurang lebih. 9 tahun, 10 tahun. Nah, selama itu sih ada nggak pengalaman momen yang tak terlupakan, baik terburuk sama terkesannya itu apa sih? Nah, terburuk? Dia mikir. Enggak, terburuk. Ya sebenarnya pokoknya tak terlupakan, baik itu yang terburuk ataupun yang berkesan banget gitu, apa sih? Terburuknya dulu deh. Gua pernah meregang nyawa di tempat rally. Maksudnya? Ya gua mau dihajar sama mobil rally. Karena lu motonya jadi di situ ada batu yang gue stay di situ awalnya. Stay di situ, tapi dari situ tuh beberapa foto itu gelap, nggak bagus. Terus lu maju. Terus gue pindah ke seberang. Pindah ke spot seberang. Dan ternyata nggak lama kemudian mobil itu nabrak batu yang gue dudukin itu. Terus? Ya mobilnya masuk ke jurang. Guanya, untung lu nggak itu? Gue yang nolongin pembalapnya malah. Itu di mana kejadiannya? Itu di Hambalang kalau nggak salah. Rally Tarmac ya. Itu gue ya di situ. Terus yang paling berkesannya? Motoin pembalap mungkin apa? Kalau berkesan baiknya motoin pembalap
terkenal gitu kan, terus Kenal sama mereka juga. motoin pejabat-pejabat otomotif di Indonesia juga pernah. Oh, gue tadi inget tadi lo ngomongin masalah itu apa namanya foto. Nah gini, gue jadi inget. Sebenarnya di kayak let's say di sirkuit Sentul, karena memang saat ini kan selain Mandalika kan ada cuma satunya sirkuit yang ada existing adalah di Sentul. Nah, rule-nya ini kan pasti ada rule-nya sih seorang fotografer di motorsport itu. Rule-nya gimana sih Om? Kalau di sirkuit Sentul itu? Terus apanya nih? Enggak, posisi cara motonya segala macam kan udah ditentukan tuh harusnya. Karena ada sisi, karena pengalaman lu tadi pasti kan ada harus safety, fotografer itu diatur di sisi ini, makanya harus consider sama apa namanya safety terhadap pembalap segala macam. Nah di Sentul kayak gimana sih itu rule-nya? Sebenarnya kalau di Sentul sendiri itu kan otomatis ada tembok tuh. Kalau Sentul sirkuit namanya sirkuit kan safety udah dipikirkan. Nah kita tuh harus moto di balik tembok. Wajib. Mau event apapun. Mau itu track day, mau itu latihan, mau itu event resmi, itu kita harus di balik tembok. Dan itu memang sudah kewajibannya begitu. Kan banyak ya di event di latihan, di track day atau di acara-acara lain itu kan banyak yang fotografernya malah melewati tembok. Nah, itu dia. Malah bahkan ada moto yang di rumput sampai berlutut demi angle yang baik terbaik, gitu. Sebenarnya angle terbaik itu bukan dari kitanya yang berdiri di depan tembok gitu. Kita juga harus lihat resikonya juga. Kita soalnya berhadapan dengan kendaraan yang berkecepatan tinggi. Nah kalau itu kalau misalkan kayak fotografernya kan ketika yang masuk yang sudah di sign sebagai officially fotografer di ataupun media yang di balapan, itu kalau misalkan kelanggar itu ada itunya, maksudnya yang memperingatkan atau segala macam? Ya pasti kita dapat peringatan dari pihak sirkuitnya sih Om. Ya tentu harus safety ini gitu ya. Misalnya Om Uji yang melanggar. Nah Om Uji yang melanggar nanti yang ditegur saya. Gitu. Karena ya tadi misalnya ada yang dipercayakan untuk mengelola bukan mengelola sih, apa sih? Mengerangkul teman-teman, mengkoordinir. Nah, itu yang pasti ditegur. Nah, berarti jadi memang fotografer itu tidak asal moto ya? Enggak asal moto. Jadi harus mempertimbangkan aspek keamanan juga bagi fotografer. Bagi fotografernya. Nah, berikutnya next. Nah, sekarang kan kalau ngelihat dari sisi fotografi di otomotif ini sekarang kan sudah menjadi satu bagian nggak terpisahkan kalau menurut gua sekarang kan dengan perkembangannya media sosial segala macam, orang-orang kan juga otomotif juga makin berkembang. Nah, gua pengen tahu nih itunya progres perkembangannya fotografi terhadap otomotif kalau dari sisi kacamata seorang Wibi bagaimana sih zaman sekarang? Zaman sekarang itu sebenarnya dunia otomotif, balap, sport dan sebagainya itu lebih cepat terekspos karena dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Cuma berhati-hatilah dan bijaklah dalam bermedia sosial. Itu aja. Soalnya ketika kita siap untuk bermedia sosial, berarti siap juga kita menerima kritik dan saran, baik itu buruk, baik itu baik. Gini, lu kan punya akun Instagram juga, sering foto lu juga kan dipakai oleh pembalap, tim yang istilahnya hire lu segala macam. Pernah nggak sih Om? Tentunya pernah sih. Kalau gue sih ngalamin sering foto lu diambil tanpa izin segala macam gitu. Pernah. Sering tentunya. Dulu sering. Nah gitu, lu menyikapi dan menanggapinya seperti apa sih? Ya sangat disayangkan sih buat gue, karena kalau emang lu mau foto yang bagus, ya hargailah jasa kami, hargailah jasa para fotografer yang telah mengabadikan momen-momen terbaik di lintasan. Gitu. Kalau emang mau fotonya, ya minimal izin. Atau bilang gitu. Iya. Soalnya yang sering kejadian kan, apalagi foto dari watermark. Itu di repost tanpa izin. Kalau di repost tanpa izin tapi watermark kita nggak di crop, nggak masalah. Oh iya benar. Cuma kalau yang
kadang-kadang gue nggak terima dan gue nggak sukanya itu foto udah di watermark terus watermarknya di cut. Sakit itu. Wah, sakit. Iya. Aduh. Jadi maksudnya ada etikanya Ada lah. etikanya lah. Ya, kalau paling emang nggak, mau ya bilang minimal nggak bilang. apa-apa. Pasti Iya. saya izinkan Bisa kok. deh, Kalau pasti emang ya. mau yang high res ya kita bicarakan Bicara lebih serius. lebih serius. Benar tuh. Betul kan? Benar. Jadi maksudnya gini, kayak dunia fotografi kan kita punya kamera, kita juga punya lensa, itu juga harganya juga nggak murah juga. Perlu ada effort dari sisi harus dibeli juga gitu loh. Jadi ini kan juga mengedukasi juga. Mungkin kalau yang gua ngomong kayak gini, yang dari sisi fotografi pasti banyak yang setuju. Jadi orang kalau dari sisi fotografi paling nggak at least kalau lu misalkan ada Instagram dengan perkembangan yang luar biasa Instagram itu, lu mau repost atau minta foto segala macam itu paling nggak minta izin dulu. Paling nggak minta izin itu, at least itu dari situlah lu menghargai dari foto, bener kan? Betul. Karena foto itu cuma bisa dikatakan fotografi itu salah satu karya seni. Betul. Bener kan? Ya gitu. Jadi gitu. Nah, gue juga ingat kalau nggak salah, gue pernah gue kalau nggak salah, gue inget banget ada pas lagi postingan Instagram lu, ada yang komen, "Om bagi foto dong, Om," gitu. Kalau nggak salah ya, lu komennya, lu balas komennya, "Sorry kita nggak bagi foto ya." Iya benar, kita bukan tukang giveaway foto. Nah kayak gitu. Nah ini agak menarik sih, istilahnya sisi dari situnya lah. Kalau menurut kan kayak kalau menanggapinya kan sering dimintain, gue sering banget tuh dimintain foto segala macam. Apalagi Om Uji ya sering minta ya. Sering minta kayak gitu. Kalau menurut lu gimana sih Om kayak gitu? Iya, menurut gua maksudnya bagi itu luas gitu loh, bagi minta secara gratis atau bagi tapi gua mau bayar lu gitu. Nah, biasanya ekspektasinya sih gratis ya. Gratis. Nah itu yang mungkin yang gue mau istilahnya mau garis bawahi di vlog kali ini tuh itu salah satunya yang gue jatuhnya. Jadi gue juga jadi makanya diskusi kayak gini kan, jadi gue pengen tahu. Kalau ibu kemarin gue perhatiin tuh tegas nih. Jadi sorry ya, gue nggak bagi foto. Nah yang gue sering hadapi serba salah nih. Nah kalau gue kadang-kadang bagi, kadang-kadang gak gue bagi. Iya. Ini serba salah nih. Serba salah ya. Serba salah. Tapi memang kalau yang sebenarnya kalau lo minta foto sih balik lagi kita beli kamera ini istilahnya bukan gratis. Bukan gratis. Kita juga pakai modal gitu. Nggak bagi dong kameranya gitu kan. Bagi fotonya. Oh bagi foto. Nah tapi kalau misalkan yang minta kayak gitu segala macam, ada nggak sih sampai minta lu terus minta fotonya segala macam dengan catatan membeli gitu? Sebenarnya gini, kalau misalnya sebenarnya balik lagi, sebenarnya serba salah. Satu sisi kita kenal sama pembalapnya, satu sisi ya kita nggak bagi-bagi foto juga gitu kan. Nah maksud gue, lo mau bagi foto itu dalam artian yang apa nih? Dibeli atau minta hanya gratisan gitu. Nah kalau yang minta gratisan itu lu bisa kalau minta gratisan gua kasih. Lu kasih? Gua kasih. Tapi gua kompres fotonya. Via WhatsApp aja? Via WhatsApp. Oh. Biasanya itu 1-2 foto doang. Dan itu ya bukan best moment sih buat gue. Ya hanya still foto aja udah. Tapi dalam kondisi sekarang ini ya masukkan. Tapi kalau mungkin di dunianya motorsport mungkin banyak yang sudah paham etikanya kalau misalkan itu minta ya. Tapi kalau di lingkungan lebih general, orang-orang anak-anak mobil segala macam, kadang-kadang ya nggak ngerti tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang minta itu dikira mintanya itu kadang-kadang minta secara gratis gitu loh. Sebenarnya gini, ini bahasa simpel gue ke teman-teman fotografer. Lu bisa balap, lu bisa modifikasi mobil, kendaraan lu, terus lu nggak bisa bayar foto. Bener sih. Itu aja logikanya. Bener. Iya nggak? Bener. Itu kan maksudnya itu kan dibalas. Ya pokoknya apapun gitu. Oh iya. Kayak lu rollingan, lu mobil modifikasi, mobil balap kanebo, dilap mulu mobilnya, kinclong. Bisa nyuci mobil. Kok lu nggak bisa bayar foto? Kan gitu. Bener juga sih. Nggak mungkin dong, ya kan? Ya mungkin itu yang harus
kita sama-sama Harus digaris bawahi. dan juga mengedukasi Juga. mensosialisasikan kalau foto itu adalah karya seni. Benar. Jadi ya kita dari sisi fotografer itu ya dihargailah, maksudnya ada penghargaan buat fotografer lah seperti Betul. itu, gitu. Nah, nah sekarang gue mau yang next tentang di existing lo segala macam. Terakhir kan lo minggu kemarin moto Isom ya? Isom. Lu sekarang kalau gue boleh tahu, kalau gue nanya, lu sekarang megang tim khusus atau memang random aja lo motoin segala macam? Sebenarnya ada beberapa tim, beberapa pembalap yang gue pegang, bahkan ada promotor juga yang gue pegang. Oh. Itu. Itu berarti ada satu tim misalkan Gaspol misalkan. Itu memang lu secara itunya lu dikontrak sama dia untuk mengabadikan seluruh momennya dia. Iya. Atau gimana sih? Biasanya kalau misalnya yang hire kita, misalnya siapa ya? Gua sebut nama nih. Sebut aja. Misalnya gua salah satu pembalap yang gue pegang misalnya Ridwan Hanif. Nah, Ridwan Hanif itu seluruh timnya, momen apa yang dilakukan timnya, preparation sampai after race semua di foto. Lo tau? Iya. Oh. Nah kayak gitu, itunya maksudnya gue nanya lebih dalam boleh nggak? Ya, tanya harga ya? Enggak harga. Hitungannya itu secara, enggak kalau weddingan kan biasanya kan kayak pre-wedding. Kalau pre-wedding misalkan let's say kontraknya dengan foto 15 foto prewed segala macam harga sekian. Nah kayak itu unlimited kah atau bagaimana sih kalau di kontrak secara tim balap kayak gitu? Kalau gue per event biasanya. Per event? Per event. All foto you capture segala macam? All event, semua. Enggak seluruh foto unlimited? Enggak, gue pasti pilihin yang best picture. Enggak, dia enggak batasin, maksudnya minimal enggak batasin. Oh, enggak batasin? Gua enggak membatasi foto gua, dia juga enggak membatasi gua foto. Oh, berarti enak ya? Tapi hitungannya gua per day, per event. Per event? Oh. Mau hitungan per jam juga boleh. Tapi enggak kan? Enggak, bayangan gua gue pikir foto si tim balap itu minta minimal 10 foto. Karena kadang-kadang beberapa kalau di fotografi misalkan kayak wedding segala macem atau kayak wedding lah, wedding yang gua tahu itu biasanya sampai sekarang masih sistemnya tuh roll-rollan. Ada ya. Roll-rollan. Ya jadi yang foto yang kan kita pakai memory card tapi masih roll-rollan loh. Oh, roll-rollan. Oh, juga 36 foto dong. Iya, gue yang gue tahu khususnya yang buat weddingan di istilahnya tarkam yang di kampung itu roll-rollan. Itu bahasanya atau bahasanya? Emang? Oh, bahasanya. Iya. Jadi di weddingan itu kalau misalkan kita satu roll itu 24 foto. 36 kayaknya. 36 jadi 4 roll. Jadi yang 4 kali 36. Jadi lu yang lokasi ke si weddingan itu sebanyak itu. Iya. Oh, sebanyak itu. Gue juga baru tahu tuh. Sorry, gue juga bukan genre full ke roll weddingan sih. Jadi gue juga baru tahu dari teman-teman yang fotografer. Kalau balap roll berapa roll ya? Itu dia. Makanya kan gue pengen tahu sebenarnya. Kan kalau kayak gitu kan kliennya misalnya mintanya ada limited yang harus dikasih. Kalau di balap enggak berarti. Kalau di balap, gua hitungannya per event. Sama juga walaupun gua kan selain di balap juga di ski air, olahraga water sport. Oh. Kayak jet ski, ski air, yang pokoknya berbasah-basahan kan. Gue juga motoin gitu. Mereka juga per event hitungannya. Oh, per event. Per event. Oh, jadi itunya per event ya. Kalau kayak contohnya kayak tadi yang kemarin ya satu timnya Ridwan Hanif itu per event. Yang jedel gitu ya. Nanti yang paling kurang lebih kalau gue kasih foto yang setelah gue sortir itu 40 sampai 50 foto. Oh iya, sama satu lagi jadi ingat. Biasanya lo dikecatarkan nggak ketika Isom selesai? Besok harus kumpul fotonya itu enggak sih? Sebenarnya itu kesepakatan di awal. Oh, enggak biasanya yang gue biasanya H+1 udah gue kirim semua. Oh, dia memang minta disepakati di awal apa memang nggak diomongin di depan, jadi hanya lo aja H+1 udah. Gua omongin dulu. Gua omongin dulu. H+1 nih gitu ya. Jadi untuk keseluruhan file foto gua serahkannya H+1. Tapi kalau untuk posting di Instagram medsosnya mereka ya gua kirim abis misalnya dia Jumat Sabtu Minggu. Jumat malam setiap malamnya hari-hari itu gua kirimin 2, 3, 5 foto untuk posting di Instagram medsosnya dia. Baru yang kemudian full high res-nya nanti H+1 semua. Oh. Gitu. Iya. Lo pernah ngalamin kejadian itu nggak sih?
memori rusak, blank, tiba-tiba ini pernah nggak sih kayak Kemarin Om, kamera mati. pas kemarin? Kemarin hujan badai kamera mati. Nah, terus? Ya udah gua nggak bisa foto apa-apa. Nah, terus gimana dong? Si Iya, kliennya? bukan si kliennya sih, guanya yang ketar-ketir. Itu kamera gimana ya, tiba-tiba di spot yang biasa gua foto itu hujan badai. Lu nggak bawa kamera cadangan? Ya kameranya kan udah ada di tim gua, di asisten-asisten gue gitu. Nah kebetulan kamera yang gua pegang sendiri, gua udah pakai jas hujan, kameranya udah masukin jas hujan, hujan badai udah mati. Oh, tapi lu punya tim lu yang backup kan? Punya, tapi kan dia juga kehujanan Om. Tapi nggak mati Nggak mati sih, cuma terus masih ada backup masih lah. ada backup, tapi bukan di sisi gue, di sisi yang lain gitu. Iya, different angle ya. Ya beda angle doang. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya dari klien masih bisa Masih ada. acceptable, masih terekam momennya. Iya itu. Itu resikonya kalau cuaca ya, untuk berhadapan dengan cuaca ya gimana. Oh iya. By the way, ntar lagi ada sirkuit baru Mandalika. Ada sinyal-sinyal berangkat ke sana nggak? Seharusnya sih ada ya. Oh gitu ya? Seharusnya ada. Ajak-ajak dong. Cuma maksudnya gini loh, Mandalika itu kan beda dengan Sentul ya. Kalau Sentul kan jarak dari titik kita berdiri sama ke tracknya kan Sentul dekat. Tapi kalau Mandalika kan jauh. Berapa meter gitu, 500 meter berapa gitu. Butuh lensa yang lebih panjang gitu. Kecuali Om mau endorse. Asik. Kasih. Mudah-mudahan ada yang endorse Canon mungkin ya, endorse asik. yang Amin. yang panjang-panjang. Yang 100-500 ya? Iya, 500 fix, 600 fix. Iya. Nggak apa-apa, saya terima kok. Iya. Tapi yang tadi menyinggung yang itu yang lo pernah gue juga pernah rating sih. Lo pernah moto event apa sih, ski ya waktu itu? Itu di mana, Medan ya? Di Palembang, Kendari, Makassar. Oh, itu kok bisa melencong ke sana itu gimana ceritanya? Ya karena gimana ya? Ada yang offering? Waktu awalnya dulu itu salah satu pengurus cabang olahraga SKR itu menjadi stafnya promotor Sentul. Jadi dia sudah lihat hasil gue. Portofolio gue sebenarnya dites. Lu bisa nggak moto di air? Dan lu buktiin. Oh ya bisa. Gue bisa dulu aja. Iya. Kan? Iyalah, itu urusan belakang hasilnya kan. Cakep. Bisa. Ya udah, gue kira di Jakarta event pertama. Ternyata taunya gue awal itu moto 2013 di Palembang. Eventnya itu World Cup, kejuaraan dunia. Ski air. Seorang gua yang nggak pernah pengalaman di olahraga air, tiba-tiba gue moto di olahraga air. Yang tadi itu sebenarnya rolling shoot sih, bukan rolling shoot. Kalau rolling shoot itu bukan di mobil, tapi di kapal gue. Di boat. Iya sama aja dong. Iya sama aja. Oh iya, kalau itu. Iya, gue di boat. Itu fotonya. Enggak, gue di boat. Oh, lu di boat ya? Di boat, dan gue nggak bisa turun dari kapal sampai selesai. Dan itu fotonya menghadap ke belakang. Iya. Oh iya. Ya sama kayak lu, bagasi dibuka. Di rolling moto mobil di belakang. Iya. Terus udah lama nih kita ngobrol. Satu lagi. Ini kayaknya pernah gue ngobrolin sama lu, antara lu sama gue pernah ada tersentil diskusi mengenai ini. Mengenai post processing daripada foto motorsport. Nah, karena ini kalau gue sih sering, tapi bukan gue nggak semasif dia sih fotonya banyaknya. Kalau gue kan sering gue retouch post processing, color grading segala macem. Nah kalau dari motorsport seperti apa sih? Memang harus yang di-expect itu natural atau gimana sih? Kalau gue? Iya. Kalau gue apa yang lain nih? Enggak, lu. Oh kalau gue? Kalau gue lebih natural dari kamera biasanya. Nah itu maksudnya itu yang diminta pembalap. Apakah memang dia nggak nyebutin di awal? Apa lu pernah nyobain di color grading mereka mau apa enggak, apa gimana sih? Sebenarnya kalau fotografer itu fotonya punya taste masing-masing. Kalau gue pribadi, gue lebih natural. Jadi, sorry, gue potong. Kalau misalkan lu retouch dengan color grading, sebenarnya dari timnya, contohnya tim Riton Hanif, dia nggak masalah juga kan sebenarnya? Sebenarnya sih nggak masalah. Nggak masalah. Cuma ya gitu, balik lagi. Dulu kan gue pernah turun balap. Nah, gue tahu dong momen-momen mana yang
lu nggak perlu di aneh-anehin pakai color grading, udah bagus gitu. Kalau Iya, gue bener lebih baik ya, gue hanya kalau proses editing pun gue hanya kontras sama brightness. Iya, tidak masih mempengaruhi itu ya. Nggak mempengaruhi itu, dan watermark udah selesai. Dan itu mempercepat prosesnya juga sih. Mempercepat juga. Iya sih. Iya, kalau gua kan kadang-kadang retas itu kalau kerjaan iseng doang sih kadang-kadang. Iseng ya, Om ya? Iseng doang. Iya. Apalagi mobilnya udah bagus-bagus gitu, diiseng-isengin warnanya. Iseng suaranya. Udah diceper-ceperin, nggak ceper diceperin gitu-gitu ya. Iya, kalian yang iseng-iseng Itu begitu. iseng. Ya, seperti itu sih. Oh, jadi gua pikir memang berarti kayak sama, bukan juga pernah moto bola. Oh, yang baru-baru ini ya. Iya, Oh, moto bola. Nah, moto bola kayaknya kalau dari keterangan yang kita ngobrolin hampir mirip sih. Jadi kalau moto bola itu dia hampir persis tidak mengekspek, pembicaraan di awal itu tidak sampai ke kuantiti fotonya. Cuman dia kalau dia di garis bawah itu H+1 harus sudah dikirim. Oh, H+1. Jadi paling cepat hajar, cuman kontras segala macam, ceder. Kirim. Watermark kirim. Cropping kirim. Memang kalau yang lu produce kameranya ada 300 foto, mati aja lu ngelobiin 300 foto. Kagak. Jadi lu ini aja selesai langsung watermark. Iya. Sebenarnya simpel sih kalau di sport atau motor sport itu, nggak perlu color grading, nggak perlu retouch kayak muka orang gitu kan, nggak perlu sampai segitunya. Terus ini lebih ke teknik pertanyaannya. Kalau lu moto panning itu, lu pakai modenya burst apa mode lu one shot kayak gitu? Dua-duanya pernah gue pakai. Yang lebih sering? Burst. Iya. Berarti banyak yang lu buang dong? Sama kayak gua. Bukannya banyak yang gua buang, banyak yang gua nggak pakai. Iya. Sama, gua kan juga nge-burst. Apalagi kalau burstnya per detiknya 11 gitu kan, yang gua ambil 2 doang, yang lain gua buang. Iya, yang lain gua buang sama sebenarnya, cuma kadang-kadang nah ini anehnya gini, kadang-kadang juga ada yang fotografer yang foto ngeblur aja diposting. Foto ngeblur di posting itu misalnya yang fokus cuma lampu remnya doang, sisanya ngeblur di posting. Ya seni bebas. Ada ya? Ada. Oh, gue malah nggak tahu sih. Gue kalau gue sih biasanya nge-burst yang terbaik gue ambil. Nah, 2-3 foto. Ada juga kebalikan seperti kita yang menurut kita jelek atau nggak bagus, ya dia posting dan like-nya banyak. Itu. Iya ya. Itu dia. Iya. Yang fokus cuma lampu remnya doang, sisanya ngeblur. Iya. Di posting like-nya banyak. Ya itulah, taste fotografer motor sport itu beda-beda gitu. Antara gua sama lo, sama-sama disentul moto. Hasil gua malu, walaupun di satu titik angle-nya sama, hasilnya beda gitu. Gayanya masing-masing fotografer. Iya. Jadi kalau itu balik lagi, ya itu juga mempengaruhi klien, mempengaruhi rezeki. Itu maksudnya. BTW kemarin di pas masa pandemi nggak ada balapan, lu berarti nggak ada aktivitas moto sama sekali ya? Nggak ada. Oh, tapi untungnya sudah sekarang udah mulai. Sudah perlahan-lahan lah. Semoga cepat selesai. Iya. Dan bisa. Sebenarnya jadwal balap udah mulai kok. Udah mulai itunya. Tapi yang gue perhatiin lu lebih banyak moto isom ya, Om ya? Lu drag race enggak ya? Drag race juga. Oh, drag race juga? Ya gimana cuan mengarahkan, Om. Oh. Bagi cuannya dong. Oh, gue pikir lu isom doang. Oh, drag juga ya? Drag juga. Kalau misalnya drag ada yang minta gue fotoin, ya gue dateng, gue fotoin. Oh, iya. Jadi memang lu dalam tanda kutip kuncennya Sentul sih. Enggak kuncen juga, enggak fotografi sih. Iyalah. Mau nyoba yang bidang yang lain, contohnya kayak rally, lo belum pernah ke sana? Rally udah. Ya itu kan rally, gue mau dihajar mobil udah. Enggak, tapi kan yang sekarang kan lebih ke sirkuit Sentul kan. Oh iya. Ya kalau sekarang lebih ke sirkuit. Karena ya apa ya? Hilalnya ya di isom. Hilal gue di isom. Kalau misalnya yang hilal yang lain ya gue nunggu diajak aja. Kalau nggak ada yang nge-hire atau ngajak, ngapain gue nongol kan gitu. Siap. Terus lu biasanya kan dengan posisi motor sport fotografi dengan shutter count tentunya banyak.
lu selama pakai pegang kamera itu ada ini khusus nggak sih? Maksudnya maintenance dari kamera harus diservis apa segala macam? Ada perawatan khusus nggak sih biasanya? Kalau sekarang sih masih ringan-ringan sih Om, belum gejala-gejala berat. servis. Enggak servis, belum. Gue masukin dry box gitu-gitu Oh. aja. Oh. Tapi kalau untuk servis yang maintenance beratnya belum. Oh. Untuk jamur gitu-gitu Oh, oke. belum, karena gue habis make gue bersihin, gue masukin dry box. Oke. Kamera favorit lu apa sih? Bondi X. 1DX. Iya. Itu favorit apa wishlist? Wishlist dan wishlist favorit ya? gitu. Wishlist dan favorit. Kalau alasannya? Gue udah dipelototin sama di belakang kamera. Oh, iya. 1DX Iya. dengan fitur dan kecanggihannya tentunya. Dengan Ya? fitur dan kecanggihan dan kecepatannya juga. Oh, ya semoga Cuma- segera itu. Semoga Amin, amin, terus. amin. Semoga kalau punya 1DX juga gue bingung ngasih red card gue berapa gitu. Beda lagi ya? Beda lagi tuh pembicaraannya gitu. Iya, iya. Nah, ini agak menarik nih. Eh, Misalkan lu kalau andai kata, amin, lu ganti upgrade ke 1DX. Nah, kemudian tim yang assisting segala macam. Kira-kira kalau lu naikin, mereka bakal keterima nggak? Mereka kan nggak ngerti. Misalkan lu naikin, gue sekarang pakai ini. Dia kan nggak ngerti, kamera sama-sama aja kameranya iya, gitu doang. gue kan nggak sama. Cuma kan hasil bisa berbicara. Kira-kira mereka bakal mau nggak sih? Kalau misalkan itu? Ya minimal itu untuk di harga tetap minimal tetap jangan turun dari itu lah, tega amat turun kan. Ya paling naik juga nggak, ya lebih better, pasti naik sih. Siap. Pasti gua naikin Yakin. sih. Iya itulah. Dan Oke. jangan diutangin dong kalau foto. Emang sering ditangin ya? Sering ditangin? Banyak kok. Oh gitu? Jadi kita udah foto, Hah? cuma ya sebenarnya gak rugi foto kita nggak ditebus. Aha. Ya kitanya nggak dibayar, ya udah gitu. Oh. Jadi hasilnya gimana ya? Lu nggak dapet foto, gua nggak dapet duit. Gimana sih? Apa sih bahasanya gitu? Iya. Kayak gitu loh, ya udah gitu kan. Gua ikhlas aja. Biasa sih gitu. Iya. Menarik. Kita udah lama nih ngomong, udah kepanjangan. Enaknya ngobrol sama Om Muji. Oke. Udah. Capek. Kepanjangan kalau Kepanjangan ya? Kalau ngobrolnya panjang-panjang kita Ya. udah mau closing. Yang punya tempat Yang juga punya udah tempat mau udah pulang itu. kayaknya. Oke. Ya. Mungkin sampai sini aja CP Vlog kali ini. Thank you banget Ya. Kak Wibi untuk waktunya untuk hari ini ngobrolin tentang fotografi, otomotif dan motorsport fotografi. Dan juga terima kasih buat Om Aldila, tempatnya di Kopi depan Kopi rumah. Depan Rumah di Jalan Kresna, Bogor. Nomor berapa? 38. Nomor 38. Terima kasih sudah menyediakan tempat. Jangan lupa di follow IG-nya. Jangan lupa Kopi di follow depan Instagramnya. rumah. Ada di sini nanti Instagramnya. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau mau yang komen, silakan komen. Kalau bisa gua jawab nanti gua jawab. Nanti kalau itu gua minta bantuan Om Bibi aja yang ngejawab di komennya. Terima kasih sudah nonton. Sehat selalu. Kita melalui pandemi ini. We cruise the passion on your right. Cruise passion.